Pak. Dari mana Bapak Yin itu? Dari Jakarta saya. Oh, Jakarta ya. Nanti untuk peraturan masuk ke dalam ini kan sepatu boleh dipakai. Untuk sandalnya nanti ditaruh sebelah sana itu Ibu ya. Iya. Nanti pakai itu kain lilit Ibu. Oke. Kalau foto-foto kan tambah cakep nanti. Oh, sandal tuh nggak boleh. Iya, nanti sudahnya. Ngobrol. Oke, kita dari sini aja biar kita biar tidak pernah hujan. Iya. Ya udah mau hujan kayaknya. Nah, ini yang cakep nanti saya jelaskan dari sini. Oke, saya stand dari sini ya Bapak ya. Iya. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, saya Abdi Dalam Keraton, nama saya Mas Ngabe Projowisoto, di mana kita selamat datang Bapak Yunudin dan Ibu ya di Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi Keraton Surakarta Hadiningrat ini berdiri tanggal 17 Februari tahun 1745 pada masa pemerintahan Raja Solo Pakubuwono II. 10 tahun kemudian melalui perjanjian Giyanti 1755, Keraton Surakarta terbagi dua dengan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Adiknya Raja Solo bertahta di Jogja bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi Sultan Hamengkubuwono pertama Raja Jogja, beliau adiknya Raja Solo. Di sini kakak sana adik, di sini Kang Mas sana Rai Dalem. Nah, kemudian 1757 Raden Mas Said keponakan Raja Pakubuwono II melalui perjanjian Salatiga dikasih kekuasaan yaitu Kadipaten Mangkunegaran bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro. Sekarang Mangkunegoro ke-10 ya, dan Yogyakarta terpecah lagi dengan Paku Alaman Yogyakarta. Nah, Keraton Surakarta ini luasnya 54 hektar dari alun-alun utara sampai ke alun-alun selatan, dari Gaprong Gladak sampai Gaprong Gading. Nah, di keraton itu harus ada gapuro, harus ada alun-alun, ada pagelaran, ada setinggil, dan ada masjidnya. Nah, dan ada pohon beringin sebagai simbol daripada ngayomi dan ngayemi. Nah, kita sekarang tidak ada di halaman keraton. Untuk pasir yang kita injak ini pasir dari Segoro Kidul, dari Pantai Selatan. Tahun 1745 ya, bawahnya ini mengandung garam, tidak banyak tumbuh rumput. Yang kedua juga mengandung zat besi. Jadi kalau ibu berjalan tanpa alas kaki, insya Allah bisa menyembuhkan berbagai penyakit, salah satunya rematik ya. Nanti dari keraton bisa sehat walafiat, panjang usia, tambah awet muda ya gitu. Nah, di sini terdapat pendopo ageng Sasono Sewoko, yaitu yang berbentuk Joglo Witono Pangrawit. Jadi banyak sekali kita lihat di depan pendopo ada banyak patung-patung dari Yunani. Kemudian pot-potnya ada 52 pot dari negara Cina dinasti Ming. Nah, satu pot itu menceritakan perjalanan. Nah, Ya. Pendopo satu pot menceritakan perjalanan 1 minggu. Jadi kalau kita hitung 52 pot sama aja 52 minggu 1 tahun cerita. Ya. Perjalanan dari anak kecil menjadi seorang kaisar. Nah, di sini pendopo ageng ini dipakai untuk pisuanan menghadap raja yang diperkhususkan pada waktu upacara-upacara adat seperti kemarin hari ulang tahun kenaikan tahta raja. Jadi ini para keluarga raja, Sentono Dalem, Putra Putri Dalem, Rayin Dalem, dan bupati-bupati soalnya di sini bupati keraton ya, dan mereka harus laku duduk berjalan pakai lutut gitu. Nah, sebelah samping itu ada Sasono Hondrowino, tempat untuk Kembul Bujono buat perjamuan. Dan keluarga raja tinggalnya di dalam sana masih luas. Masih 1 hektar lebih, ada bekas pasar, ada masjid, ada hutan, ada gunung, kayak kota di dalam kota Solo. Nah, di halaman ini banyak pohon sawo kecik Manilo yang punya arti sarwo becik serba bagus. Dan untuk mengambil buahnya tentu aja kita nggak boleh naik atau pakai gala, harus menunggu sampai jatuh. Masalahnya kalau kita naik ke atas kita lebih tinggi daripada raja, tidak sopan. Kita di atas, raja di bawah, etika untuk menghormati yang kita tuakan. Dan di sini pohon sawo kecil ini ditanam pada masa pemerintahan Sinuhun PP yang ke-9 saat itu ya. Nah, Keraton Mataram Islam ini masih nguri-nguri kebudayaan. Ada ulang tahun kenaikan tahta raja, ada gerbek poso, gerbek besar, ada gerbek Maulid Nabi Muhammad.
Dan ada lagi Labuan gitu. Labuan itu kayak berbagai katanya benda-benda, barang-barang yang dipakai oleh raja kemudian dilarungkan ke pantai selatan seperti potongan kuku, rambut, kemudian pakaian, karpet dan yang lainnya pada waktu keraton ada acara. Nah, Labuan ini juga di sini kita punya ada malam satu suro kira pusaka juga. Oke ya, nanti kita lihat keretanya. Nara Panggung Sanggabuana, Yasan Dalem, Raja Pakubuwana III. Nah, Menara Panggung Sanggabuana ini berbentuk hasta berata segi 8. Nah, ini sesuai dengan kisah dari Wahyu Hastobroto. Seorang pemimpin itu harus punya sifat seperti bumi, bulan, bintang, angin, api, kemudian di sini semesta. Nah, ini tingginya 30 meter, tebelnya dinding 90 cm, antara batu bata lemnya dari air tebu sama putih telur. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya sebagai penutup karena berbentuk tutup saji, tinggi letaknya, hening suasananya, dipakai oleh raja untuk bermeditasi dan dikisahkan sebagai tempat pertemuan raja dengan penguasa pantai selatan, Ratu Kertonosari. Dan dulu juga dipakai untuk melihat pemandangan kota Solo, untuk melihat kedatangan para tamu-tamu VIP dari Loji Gandrung, dan untuk melihat para serdadu Belanda yang ada di Beteng Vastenburg ya gitu, sebagai tower keamanan ya. Oke. Tower. Makanya ini sebagai sarana bermuhasabah. Di cermin itu sarana bermuhasabah. Iya, untuk mengkoreksi diri kita pribadi dan cermin nggak pernah bohong. Kita senyum balas senyum, kita cemburu balas cemburu. Setelah kehidupan, setiap apa yang kita perbuat akan kembali ke kita. Baik dari Cina, dari Dutch government ya, ini masih orisinal ya. Dan ini juga kita jumpai ada banyak gambarnya raja-raja Solo, Pakubuwana kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sawardo. Nah, Sunan Kudus ke-12 itu di Sunan Hamardiko karena yang pertama kali menemukan aklamasi kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Oke. Nah, ada figura besar P6 sudah atas 90, dan ada lagi 385 permaisuri yang 3 dimensi ya, 3 dimension painting yang memandang kita berbagai arah. Jadi kalau Bapak Ibu geser kiri kanan atas bawah memandang kita terus 3 dimensi. Karena Bapak harus lihat coba Kapolri kita dulu itu cucunya Raja Solo itu, termasuk Ibu Mulia. Oh gitu. Ini ada janda-janda, pancuran dan janda-jandi, ada jadi ada Dewi Tara, Dewi Kejaksanaan, ada Ganes, Dewa Ilmu Pengetahuan ya seperti di ITB ya, pakai simbol Ganesa, kecerdasan, kepintaran ya, knowledge pengetahuan. Ini ada Dewi juga, yang dewa-dewa yang dulu mengalihkan Maesa Suramandini. Kuvera itu dewa kekayaan yang dipuja-puja sebagai pemberi kekayaan. Kuvera. Orang Chinese mengatakan dewa Kuera yang punya berat kabel datar. Oke. Dan ini ada lagi Mahaguru Agastya, the Master of Knowledge ya. Ini usianya udah lebih dari 500 tahun yang lalu. Bahannya dari batu andesit. Aslinya putihnya dulu diimpor dari Australia dan dari Andalusia Spanyol ya. Ini tiga besar. Udah pernikahan Bapak Ibu. Jadi pada waktu Royal Wedding Procession ya, khususnya buat pangeran atau pengantin laki-laki. Pernikahan adat Keraton Solo Bapak Ibu, pengantin laki-laki, wanita dan patah saka barat. Cara duduknya bersila tipu selama 3 jam, nggak bergerak dari posisinya. Kuat ya, saya di sini udah 30 tahun jadi abdi dalam, masih duduk sampai sekarang nggak pernah bergerak ya Pak ya. Kalau gerak lari kita Pak ya. Itu belakang rombongan. Jadi kalau sang suami lagi pergi keluar kota, Bapak Ibu, istrinya masuk dalam kamar berdoa buat sang suami. Suksesnya suami karena doanya istri. Suksesnya Panembahan Sintopati karena ada istrinya Raden Ayu Retno Dibila. Ken Arok Hibat ada Ken Dedes.
Pak Harto hebat, ada Ibu Tun Soeharto. Pak Yediden hebat, ada Ibu ya. Kehebatan para wanita dengan doa-doanya ya. Yang ceritanya dari India, Mahabharata Sura Ramayana. Jalan yang punya hati sudah siluang ya. Dan saya yang datang layasan lihat saya musik. Ada wayang beber juga ada. Ini wayang gong dan yang dipakai untuk mengiringi Raja Solo. Buat para tamu-tamu sebagai sarana pergaulan muda dan alat sodoknya seperti ini. Jadi saling sodok menyodok dengan tongkat yang panjang 2 meter sampai ke 2,5 meter. Ya, yang terkenal untuk gandeng zaman Singosari ya, yang kerisnya dipakai oleh Kemharos untuk menutup tubuh langsung. Tapi di sini seorang pemimpin itu harus punya tanggung jawab pada diri pribadi, 2 rakyat, 3 pada Allah. Dan ini dihiasi dengan gambar burung merah. Burung merah itu kalau diganggu nggak akan pernah marah. Dia akan membiarkan sayap atau giginya. Makanya kalau ibu bapak diganggu bisa dimaki, bisa sembuh. Apa namanya? Sumur Songo. Sumur Songo itu yang dipakai Raja Solo ke-9 untuk berdoa bermeditasi. Dan airnya nggak pernah kering walaupun musim kemarau panjang. Jadi kalau Sumur Songo ya, bukan jumlahnya 9 namun dipakai Raja Solo ke-9 untuk berdoa. Namanya alat angkut tradisional, ada joli, ada tandu, ada namanya ini gawangan dan seterusnya. Nah, tandu tersebut dipakai oleh putri keraton pada waktu pernikahan. Jadi duduk di dalam, yang usung ada 8 abdi sampai 24 orang masuk dalam. Ya. Nah, ini buat logistiknya. Nah, ini dihiasi dengan naga yang bermahkota. Naga ini simbol penguasa darat, udara dan laut, namanya Tribawono. Ini modelnya seperti di drama-drama Korea, yang pakai model seperti ini ya. Banyak sekali Bapak. Jadi kalau itu ya, yang merupakan kereta yang pertama kali yang dipakai untuk titihan atau kendaraannya Raja Pakubono. Perbedaan dari Kartasura ke Solo tahun 1745 ya, atau 1670 tahun Jawa. Ini diimpor dari VOC Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Model Mercedes-Benz pertama di Jerman itu seperti ini. Ini udah pakai suspensi gitu ya. Dan rodanya bagian belakang ngedung. Ini kereta Kiai Rudo. Pakai untuk menjemput tamu-tamu raja. Jadi kalau ada tamu-tamu raja disebut pakai kereta Kiai Mausiku. Ini tahun 1770 pada masa Pakubono yang ketiga. Ya, Sakit Jaksana Agung membangun keraton Puja Kejayaan termasuk berkata 1893-1939, dan ini belum mempunyai permaisuri yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, putrinya Sultan Rabiah ke-7, yang dilukis oleh 3 dimensi memandang kita berbagai arah, kiri, kanan, atas, bawah, memandang kita. Dan sepuh memberikan kartu kulit terhadap Raja Solo Pakubono II untuk mengiringi pusaka beliau. Namanya kartu kulit. Yang ini buat serah-serahan mas kan? Oh, serah-serahan. Dari pengantin laki-laki pada pengantin wanita. Lemari baju dari Belanda. Namanya clear kapstok, dihiasi dengan figur merpati.
Udah 200 tahun. Ya. Banyak sekali. Ada di payung, gawat, payung gila, dan ini ada lagi tombak-tombak yang berukuran panjang. Karena dulu kan perangnya face to face berhadapan-hadapan. Ada meriamnya dari masa Portugis, dari zaman Sultan Agung juga ada. Ini udah cukup tua sekali ya. Ini kuda perang itu, tapi anak panah tempat pistol itu ya. Nah, ini meriamnya buat pertahanan atau defense. Jadi Gunung Merapi Merbabu diantaranya disebut daerah Selo ya, dan yang naik kuda putih Pangeran Diponegoro, Diemojo dan Sentot Alibasah Prawiro Harjo. Perjuangannya dibantu Raja Solo yang ke-6. Nah, Sentot Alibasah diasingkan di Bengkulu, Diemojo di Manado, Pangeran Diponegoro di Padang, dan Raja Solo tetap diasingkan di Purwokerto. Akademi Militer Belanda, pernah jadi kasar pertama Indonesia, pernah jadi Menteri Pariwisata, duta besar ya, dan gubernur akhir Dewi Cinta. Dewi Cinta. Ini pohon apa, Pak? Dan perahu Kiara Jumolo jadi bagian depan perahu. Jadi dulu Raja Solo Pakukuno itu pergi ke Pulau Madura untuk melamar putrinya Adipati Pamekasan Madura. Nah, ini salah satu karyanya Adipati Anom yang telah jadi Raja Solo yang kelima. Nah, ini namanya Kiai Rojomolo, diambil dari nama tokoh pewayangan, seorang tokoh yang sangat fenomenal, yang tidak pernah pantang menyerah, kalau terbunuh mati, jatuh ke tanah hidup lagi. Dinasti Ming. Ya. Kan pergi ke Madura ya, pakai perahu. Jadi ini yang mengkayu para abdal. Jadi yang kerja sini abdal, kami dari abdal ya. Yang dimana ini dikayu Solo Madura. Itu pelabuhannya di Langenarjo, Solo Baru, Sukoharjo. Ini bagusnya Solo Baru. Gimana? Sukoharjo, Solo Baru ya. Jadi kan ada pesanggrahan Langenarjo yang merupakan tempat Raja Solo Kesinggan mendirikan suatu pesanggrahan. Nah, itu ada pelabuhannya ya, pelabuhan Solo Baru. Ya, maksudnya Sukoharjo. Kan ada Solo Utara dan Solo Baru. Tempat apa namanya nih? Ini penyimpan beras. Namanya? Namanya geledek. Nah, kalau kita tarik berbunyi geledek-geledek gitu. Nah, jadi di suatu rumah itu harus ada beras, tidak boleh kosong. Di rumah harus ada air, harus ada api, harus ada garam, harus ada bokor buat nyimpan pundi-pundi emas atau uang. Ini yang jangkrik, kekuatan jangkrik. Ini ada kebutuhan. Nah, kalau ini ibu tidak sebagian namanya di antara dekat ada Congklak. ya. Ini masalahnya. Ini ada tadi langsung buat untuk padi ya. Ini yang halus, ini resumnya. Nah, ini miniatur Makkah Jawa Joglo. Itu perpaduan kata Jogja dan Solo. Karena benar-benar 100 orang tiap harinya, dan hanya tembaga pun antara paling cukup bagus. Dan ini ada tulisan, ada hilir, ada semacam kipas, ada pokoknya ada. Ini ada buku di rongnya juga ada. Masih sangat simpel. Dan dulu suhu saat ini kalau kita makan kita bisa. Dan kalau makan pakai stadion Indonesia tadi ada makan kita sedikit. Itu arah angin ya, jadi itu Sondro Sengkoloto dan Sondro Sengkoloto Melet, Nogo Muluk, Tinudan dan Monageti yang punya arti angka 8,
Muluk 0, Tinitihan 7, Janmo 1. Kita klik 1708. Berdirinya Menara Panggung Sanggabuana pada masa Pakubuwono yang ketiga, Raja Solo Pakubuwono ketiga. Dan itu merupakan bangunan. Jadi kemerdekaan